kita, Abangda Misran Lubis yang sedang di Jakarta, alumni Fai Umsu kebanggaan kita, dan seluruh para alumni yang hadir dari via Zoom yang kami hormati juga, pimpinan Fakultas Agama Islam hadir di Zoom ini, Kakanda Jailani, juga para dosen Fai Umsu selaku Ketua Umum IKA Fai Umsu Abangda Sarul Amsari yang telah menggagas kegiatan ini dan membuat kegiatan ini lebih bermanfaat ke depannya. Saya pembawa acara webinar IKA Fai Umsu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Adnan Tumanggor, mahasiswa Fai Umsu Kori Internasional kita. Kepada Ananda kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamun. La yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Zalikal yawmul haqq. Zalikal yawmul haqq faman syaa'a ittakhadha يوم ينظر المرء
كنت ترابا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ananda Adnan Tumanggor. Semoga kegiatan kita ini semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya. Kepada para peserta dipersilakan untuk menghayati.
Baik, acara selanjutnya sambutan dari Ayahanda Dr. Andus Mario Kasduri sebagai Dewan Penasihat Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Agama Islam UMSU. Kepada Ayahanda kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah binimatil iman wa islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memanjangkan usia kita hingga kita bisa memasuki tahun 2021 ini, di mana sekarang ini di tengah banyaknya musibah dan kematian yang kita saksikan, maka sungguh merupakan nikmat yang sangat besar saat kita masih diberi hidup dalam kondisi keimanan. Semoga kelak Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam kondisi beriman pula. Maka untuk itu marilah kita terus berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kemuliaan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan keteladanan kepada kita semua, bagaimana kita di dalam menghadapi segala hal dalam kehidupan dunia yang fana ini, baik yang kita sukai sehingga kita harus memperbanyak syukur kita, atau apa yang kita tidak sukai sehingga kita harus banyak bersabar. Yang kami hormati pertama pimpinan Fakultas Agama Islam UMSU, mulai dari dekan Dr. Muhammad Qorib MA, Wakil Dekan 1 Jailani, dan Wakil Dekan 3 Dr. Munawir Pasaribu. Lalu Universitas ada alumni PMSU, ada Wakil Rektor 2 Pak Dr. Akrim, dan Sekretaris Universitas Pak Gunawan, serta alumni FEUMSU yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Ketepatan di tempat ini ada alumni kita, Dr. Lupa saya namanya Bang, Sultoni B. Silalahi, mantan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Sibolga, yang sekarang menjadi Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tapanuli Tengah. Ketua Alumni Dr. Ansari beserta jajarannya, ada sekretaris, ada bendahara dan unsur jajarannya.
moderator, dan para alumni-alumni UMSU yang tadi yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang semuanya dimulakan Allah. Dan yang tidak lupa narasumber kita, pertama Pak Dekan dan kedua alumni FEUMSU yang berada di Jakarta, yaitu aktivis kita, yaitu Saudara Misran Lubis yang waktu mahasiswa sebagai pendobrak ya, pendemon ya. Mudah-mudahan kita berdoakan sehat ya, beraktivitas ya. Dan semua peserta acara yang bergabung di kegiatan ini, tadi kita lihat mantan dekan Pak Hasanuddin juga mengikuti acara kita ini. Pertama, yang kami dari wakili alumni, pertama bersyukur dan berbangga karena prestasi FEUMSU ya semakin luar biasa. Ya, yang dulu tidak ada apa-apanya, ya pada awalnya dulu, ya sekarang yang luar biasa. Maka sekali lagi kami sangat berbangga dan bersyukur ya, kepada generasi penerus. Ya sedikit saya bernostalgia karena saya tahu persis ya perkembangan FEUMSU ini, khususnya spesifik di fakultas yang saya duduki awal, namanya Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan Agama Islam. Saya adalah mahasiswa pertama dan juga alumni pertama ya di Fakultas Tarbiyah ya, jurusan Pendidikan Agama Islam. Maka pahit getir sudah saya alami, apalagi masa-masa sekarang ini menghadapi penerimaan mahasiswa baru. Ya kita waktu itu sebagai mahasiswa diperintah oleh universitas dan fakultas untuk bersilaturahim ya, ke seluruh Sumatera Utara. Satu niatnya adalah mempromosikan fakultas kita dan secara umum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di Sumatera Utara. Maka pada waktu itu selama bulan Ramadan saya jarang pulang kampung dan tidak pernah pulang kampung, tapi saya pulang ke daerah-daerah yang ditunjuk oleh universitas untuk saya kunjungi. Maka alhamdulillah melalui FEUMSU ini saya bisa mengunjungi ke pelosok-pelosok seluruh Sumatera Utara. Dan sedikit juga masih bernostalgia, inilah kelemahan orang tua ini, selalu berapologi. Dan alhamdulillah saya juga lah perintis pertama alumni memimpin Fakultas Agama Islam. Takdir Allah itu. Alumni pertama yang memimpin fakultas ya diawali oleh saya di tahun 95. Saya diangkat sebagai itu namanya pembantu dekan. Pembantu dekan 1 tapi merangkat pembantu dekan 3. Dekannya waktu itu Pak Burhanuddin. Pak Burhanuddin usai, maka saya tahun 2001 diangkat menjadi dekan. Maka saya pilih pembantu dekan 1 Pak Hasanuddin dan pembantu dekan 3-nya almarhum Pak Wijaya. Itulah perkembangan sekilas ya. Maka saya tahu persis perkembangan Pak ini dan saya berbangga dan sangat terharu ya melihat perkembangan Pak ini yang semakin luar biasa. Maka terakhir, mari masing-masing alumni FEUMSU dimanapun aktivitas kita, keberadaan kita, kita kembangkanlah FEUMSU ini ke depan yang lebih bagus lagi, lebih mencerahkan demi untuk kemajuan umat bangsa dan negara ini. Dan di mana-mana saya sering melanjutkan
pesan pendiri Muhammadiyah, Kiai Ahmad Dahlan. Suatu saat beliau memberikan pengajian yang terakhir, karena setelah memberikan pengajian ini tidak sampai 1 bulan beliau meninggal dunia. Maka oleh Kiai Suja, pidato pesan Kiai Ahmad Dahlan ini dibuat sebuah buku yang namanya Falsafah Kehidupan menurut Kiai Ahmad Dahlan. Apa kata beliau? Manusia ini hidup dunianya hanya sekali. Dalam bahasa Jawanya hanya sepisan, sekali. Nggak ada 2 kali kita hidup dunia ini. Yang sekali ini kita pagi, sore, siang, malam beraktivitas untuk membawa bekal nanti ke akhirat nanti. Gendangnya hanya 2. Apa itu? Akan diberi kebahagiaankah atau kesengsaraan? Dalam bahasa kita akan dimasukkan ke surga atau ke neraka. Hanya itu saja. Lalu beliau melanjutkan, kullu annasu mauta. Setiap manusia ini akan mati, yaitu mati perasaannya. Siapa tidak mati adalah ilal ulama, kecuali ulama. Siapa itu ulama? Adalah kita, orang-orang yang berilmu. Maksudnya orang-orang yang berilmu itulah yang tidak akan mengalami kematian hati nuraninya. Contohnya, Kiai Ahmad Dahlan, walaupun jasadnya telah mati, tapi ilmunya, pemikirannya masih tetap hidup. Ya, sampai detik ini kita melanjutkan gerakannya. Lalu beliau melakukan al-ulama'u mutahairuna. Ulama-ulama itu, orang-orang yang berilmu itu di dalam kehidupannya ini mutahairuna, penuh dengan kebingungan, bingung saja dia dalam menghadapi kehidupan ini. Siapa yang tidak bingung adalah ilal amiluna, kecuali orang-orang yang beramal. Orang yang mengamalkan ilmunya itulah yang tidak akan mengalami kebingungan di dalam kehidupan. Lalu terakhir kata beliau, al-amiluna ala wajali. Orang-orang yang beramal itu juga di dalam kehidupan ini ala wajali. Penuh dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Siapa yang enggak cemas, siapa yang enggak takut dalam menghadapi kehidupan ini adalah ilal muflisuna. Kecuali orang-orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang suci. Apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia amalkan, apapun yang dia perbuat, dia semata-mata ikhlas hanya mengharap mardotillah. Itulah harapan saya sebagai alumni FEUMSU. Mari masing-masing alumni kita menghayati, memahami falsafah kehidupan yang disampaikan oleh pendiri Muhammadiyah Kiai Ahmad Dahlan. Ada 3 kata kunci di sini. Apabila kita tidak ingin mati perasaan kita, kita harus berilmu. Maka alumni FEUMSU harus cinta ilmu, harus belajar terus sampai akhir hayat. Kalau kita tidak ingin, kata kunci kedua, apabila kita tidak ingin bingung dalam menghadapi dunia ini, kita harus beramal. Harus kita amalkan ilmu yang kita miliki. Harus kita aplikasikan ilmu-ilmu yang kita miliki. Dan terakhir, apabila kita, kata kunci yang ketiga, apabila kita tidak ingin takut, cemas, dan khawatir dalam menatap masa depan, kita harus memiliki hati yang suci, hati yang bersih, hati yang ikhlas di dalam menapaki kehidupan yang panjang. Selamat mengikuti kegiatan ini, mudah-mudahan kegiatan ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ayahanda Dr. Randus Mariukas Duremah atas sambutan dan nasihatnya kepada kita semua. Baik, acara selanjutnya sambutan dan sekaligus membuka acara webinar IKA FEUMSU dan Fakultas Agama Islam UMSU oleh pimpinan Fakultas Agama Islam UMSU Abangda Jelani SPDMA. Wakil Dekan 1 kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami muliakan ayahandaku Bapak Mario Kasduri. Beliau adalah salah seorang alumni yang sampai hari ini selalu memberikan kontribusi lahir batin untuk pengembangan Fakultas Agama Islam, dan juga kepada Pak Hasanuddin dan juga rekan-rekan yang telah ikut terlibat dalam membangun Fakultas Agama Islam. Kemudian yang kami muliakan juga Ayahanda Dr. Muhammad Qorib, MA, yang insya Allah kita doakan dalam tahun ini keluarlah associate profesornya. Dan sama juga dengan saya, mudah-mudahan bisa selesai doktor atau S3 di UIN Sumatera Utara. Kemudian kepada seluruh alumni, para senior yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan terkhusus kepada pembicara kita Bang Misran yang sudah lama kita tidak bersua. Salah satu penyebabnya adalah karena masalah COVID-19 ini, dan harapan kita bersama mudah-mudahan COVID ini berlalu dan kita dapat melakukan aktivitas-aktivitas secara offline. Kemudian terima kasih juga kita ucapkan kepada IKA alumni yang secara khusus dan teknis sangat terlibat proaktif bagaimana melakukan hubungan silaturahim, walaupun silaturahim ini kita lakukan dalam media online, tetapi efek positifnya adalah banyak orang yang bisa ikut terlibat karena tanpa harus melakukan perjalanan dari tempat asalnya. Kami sangat bersyukur sekali atas nama fakultas kegiatan ini terlaksana, dan insya Allah kegiatan-kegiatan yang nanti melibatkan Fakultas Agama Islam bersama IKA alumni yang khususnya untuk membangun Fakultas Agama Islam kami support, dan ini juga merupakan bagian daripada manifestasi dari silaturahim. Kalau kita bicara tentang alumni ataupun reuni, maka saya memahami bahwa reuni pertama kali yang terjadi di umat manusia itu adalah reuni antara Nabi Adam dan Hawa. Ketika mereka disuruh oleh Allah turun dari surga, "Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Ini merupakan firman Allah di mana Adam dan Hawa disuruh turun dari surga. Lalu mereka terpisah. Dalam masa terpisah itu mengalami kesedihan yang luar biasa. Lalu Allah pertemukan kembali, dan saya sebut pertemuan itu adalah reuni, karena sebelumnya mereka pernah bertemu dan bersatu di surga. Nah, hasil reuni itu adalah kebahagiaan. Secara bentuk fisiknya mereka melahirkan anak. Ada Qabil, ada Habil, dan beberapa anak yang lainnya. Jadi sebenarnya dari contoh sejarah, manifestasi daripada reuni itu adalah kebahagiaan. Atau dalam contoh yang lain yang disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Qususul Anbiya, di mana Musa reuni dengan ibunya. Disampaikan oleh Ibnu Katsir bahwa pada saat pemberlakuan membunuh seluruh anak laki-laki, dan ada 1 tahun tertentu yang dimana anak laki-laki itu dihentikan untuk dibunuh karena kurangnya jumlah tenaga untuk pasokan kebutuhan tenaga laki-laki. Lalu ketika diberlakukan kembali oleh Fir'aun terkait tentang pembunuhan anak laki-laki, dan di masa itu lahirlah Nabi Musa. Karena merasa ketakutan, ibu Nabi Musa ini menyelamatkan anaknya dengan cara menghanyutkannya di sungai Nil. Lalu ditemukan oleh para pekerja dan pembantu-pembantu dari istrinya Fir'aun. Dan itulah yang disampaikan oleh Ibnu Katsir. Apa yang terjadi? Dengan izin Allah, Musa tidak mau menyusu kepada siapapun. Sampai akhirnya dibuatlah pengumuman siapapun yang mampu memberikan air susunya kepada Nabi Musa yang masih kecil itu diberikan hadiah. Dan ternyata Allah takdirkan Musa hanya mau disusui oleh seorang ibu, yang seorang ibu itu adalah anaknya sendiri. Dan dalam hal ini orang tua Nabi Musa kenal dengan anak itu. Terjadi reuni.
muncul kebahagiaan. Sama dengan hari ini kita reuni kembali antara alumni Fakultas Agama Islam yang sudah berpisah dengan kita secara fisik, lalu dengan kemampuan teknologi kita bertemu kembali. Yang bertemu itu sebenarnya bukan hanya dalam bentuk fisik sebenarnya, tapi pertemuan adalah lahir batin antara alumni dengan Fakultas Agama Islam. Nah, untuk mengikuti sejarah yang kita sampaikan tadi bahwa dalam pertemuan reuni itu ada hal yang bisa dilakukan dalam bentuk implementasi, maka bagaimana IKA alumni yang sebuah ikatan secara resmi yang juga telah dibentuk sebagai wujud kerelaan kita dalam membangun silaturahim dengan Fakultas Agama Islam dan Fakultas Agama Islam dengan alumni-alumni yang tersebar di Indonesia. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Bisa dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan, ekonomi, apapun namanya selama kegiatan itu adalah mensupport dua aspek alumni dan Fakultas Agama Islam. Maka dalam konteks ini pertemuan webinar ini merupakan pertemuan yang insya Allah diberkahi oleh Allah sebagaimana pertemuan Adam dan Hawa. Insya Allah pertemuan juga melahirkan kebahagiaan dan aksi-aksi nyata sebagaimana yang telah terjadi antara Nabi Musa dan ibunya. Dan harapan kita juga bersama adalah kami juga butuh bantuan dalam bentuk moral dan pemikiran karena tentu alumni-alumni yang sudah banyak melanglang buana, banyak pengalaman, tentu banyak hal yang dijumpai, banyak hal yang dipelajari, yang itu bisa di-sharekan kepada Fakultas Agama Islam, sehingga Fakultas Agama Islam tetap terbuka untuk semua orang, dan Fakultas Agama Islam tetap mengikuti situasi dan perkembangan zaman, sehingga dalam konteks ke depan, alumni Fakultas Agama Islam, lulusan-lulusannya tetap menjadi lulusan-lulusan terbaik yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama, dan khususnya kepada Muhammadiyah. Maka kami dari Fakultas Agama Islam mengucapkan rasa syukur dalam kegiatan ini, mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh alumni yang tergabung dan para ayahandaku, ibundaku, dan para senior dan juga junior yang ikut terlibat dalam acara webinar ini, dan mudah-mudahan acara ini akan mendapatkan hasil yang kita inginkan bersama, dan insya Allah ini merupakan langkah awal untuk menuju langkah-langkah selanjutnya. Baik, saya mewakili Fakultas Agama Islam dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, maka kita buka webinar dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada pimpinan Fakultas Agama Islam UMSU, Abang Dok Jelani MPD IMA. Kemudian acara selanjutnya kita serahkan kepada moderator Abang Dasarul Amsari MSI selaku Ketua Umum IKFAI UMSU. Beliau jurusan Perbankan Syariah Stambu 2009. Kepada Bang Sarul kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya selaku moderator ingin menyampaikan beberapa hal terkait acara kita sebelum saya serahkan kepada narasumber. Yang pertama, acara kita ini seminar, kemudian silaturahim antar alumni lintas generasi dari Stambu pertama sampai dengan yang terakhir 2020. Kemudian tak lupa kita mengucapkan alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul melalui Zoom meeting. Kemudian selawat dan salam tak lupa selalu kita mohonkan kepada Allah
Semoga kiranya disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya bersama kita mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini sesuai dengan tema kita, webinar IKA FAI UMSU dan Fakultas Agama Islam UMSU mengangkat tema peran alumni dalam peningkatan kapasitas lulusan yang berdaya saing. Nah, tema ini sangat menarik. Kenapa? Karena memang tuntutan dari seorang alumni, baik untuk universitas yang telah ditinggalkan kemudian untuk negara Republik Indonesia itu sangat dibutuhkan. Karena memang persaingan sekarang ini baik dari segi teknologi, kemudian kemampuan, aktivitas dan lain-lain sangat menentukan keberhasilan para alumni di luar sana. Oleh karena itu, kita dari IKA FAI UMSU mengambil beberapa pemateri. Yang pertama ada ayahanda kita, Dr. Muhammad Qorib, selaku alumni Fakultas Agama Islam, kemudian juga dekan FAI UMSU, yang di bawah kepemimpinan beliau bisa kita lihat bersama Fakultas Agama Islam terus meningkat baik dari kualitas maupun kuantitas. Tentunya kita sebagai alumni sangat berbangga bahwasanya FAI UMSU terus meningkatkan prestasi. Kemudian pemateri yang kedua ada abangda kita, Misran Lubis. Beliau juga merupakan alumni Fakultas Agama Islam yang sekarang beliau tinggal di Jakarta. Banyak aktivitas beliau yang hari ini dilaksanakan. Salah satunya beliau merupakan Direktur Eksekutif Indonesian NGO Council atau aktivis nasional perlindungan anak dan perempuan. Nah, ini merupakan aset daripada alumni Fakultas Agama Islam. Tentunya dari kedua pemateri ini kita akan mendengarkan bagaimana peran alumni dalam meningkatkan kapasitas hingga kemudian mampu memiliki daya saing hingga mampu di kancah nasional maupun internasional. Baik. Tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja untuk pembicara pertama, saya serahkan kepada abangda Misran Lubis. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tentunya seluruh ayahanda, ibunda dan teman-teman, baik yang alumni dan kemudian berkiprah di luar kampus maupun alumni yang mengembangkan kampus kita Muhammadiyah Sumatera Utara, khususnya Fakultas Agama Islam. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi terutama ya abangda Muhammad Qorib ya, yang tentu sama-sama berkiprah dari sejak mahasiswa sampai kemudian selesai perkuliahan dan juga teman-teman yang lain. Saya yakin paparan saya hari ini tidak dalam konteks yang terlalu akademik, karena itu pasti soal kealumnian secara teoritis dan akademik semua sudah sangat paham dan bahkan mungkin ada yang sudah mendalami dan sebagainya. Tapi mungkin juga kenapa saya diundang juga bukan karena lebih hebat dari kawan-kawan alumni yang lain ya, baik dari sisi profesi, dari sisi karir, dari sisi gelar dan sebagainya. Saya pikir tentunya hanya proses waktu saja, kita bergantian sharing pengalaman, kira-kira begitu. Saya yakin nanti IKA FAI UMSU pasti juga akan secara reguler ya menggelar diskusi-diskusi. Ya mungkin lebih murah begini ya, Pak Jailani ya.
hemat biaya dan juga hemat waktu ya. Kayak kita dalam satu waktu kita bisa 2-3 seminar ya, gitu. Tinggal pindah posisi saja. Tapi bagus juga dalam situasi pandemi ini kan selalu ada di balik, katanya kan di balik musibah pasti ada hikmah begitu ya. Jadi kita tidak terus-menerus panik dengan dengan musibahnya, tapi kemudian kita berikhtiar lain dengan hikmah dari pandemi itu sendiri dan kita terus belajar dari situ. Dan mungkin juga sharing pengalaman kali ini tentu tidak terlepas juga mungkin saja dari run out of the box dari yang saya lakukan barangkali, karena itu juga sering ditanyakan oleh banyak orang ya ketika melihat profesi awal saya seakan-akan bukan dari PAIUMSU, tapi begitu melihat CV, melihat perkenalan secara langsung tentang background dan sebagainya, lalu kemudian orang bertanya balik ketika melihat saya dari PAIUMSU, lalu kemudian pertanyaan muncul, kok nggak jadi ustadz yang ceramah ke masjid-masjid? Nah, ini semua serba salah kalau kemudian dikontekskan secara linear begitu. Jadi karena orang belum melihat saya alumni dari mana, tapi melihat peran yang saya lakukan di luar sampai itu pada tahun 2015 Gubernur Sumatera Utara itu membuat SK yang salah tentang saya karena tidak bertanya. Jadi membuat SK untuk satu tim perumusan, dibuat nama saya Misran Lubis, kemudian HM gitu. Jadi ini seakan-akan satu lahan kemudian dikontekskan secara linear dengan karir yang dia jalani setelahnya. Padahal ini kan sesuatu yang tidak menurut saya bukan harus yang selalu seperti itu. Karena mungkin berbagai pengalaman dari satu proses pendidikan di di Fakultas Agama Islam Sumatera Utara kan tidak mengajarkan satu hal gitu ya, tapi juga mengajarkan banyak hal, karena yang kita dapatkan dalam satu Cek, halo Bang Misran izin, suaranya nggak kedengaran Bang. Tampaknya tiba-tiba beliau log out dari Zoom kita, mungkin jaringan di sana. Cek, Bang Misran. Tampaknya terputus karena jaringannya. Mungkin bisa jadi pembicara kedua saja nanti setelah Pak Dekan saya. Itu ada muncul lagi. Iya muncul lagi Bang. Aduh, kecarian kita nih Bang. Maaf tadi kayaknya ada terputus. Ya maaf ya. Jadi saya mohon maaf tadi sepertinya ada terputus jaringan sebentar. Jadi di sini saya langsung saja bahwa proses panjang yang kita lewatin itu tentu membawa kita kemana-mana. Saya ingin berbagi pengalaman dari satu dunia kampus, kemudian bisa, tentu apa yang saya sampaikan saya mohon maaf ini Pak Korib dan Bapak Anda sekalian, bukan soal riak, tapi itulah salah satu fungsi kita di alumni itu menjadi duta, gitu ya. Jadi dari satu kampus PAIUMSU, ya saya juga mendengar banyak hal tentang perkembangan yang luar biasa sekarang ini. Jadi semakin baik kita, kampus kita itu juga bagi alumni satu kebanggaan sendiri, bukan hanya karena melihat kampusnya, tapi juga opini orang tentang kita alumni dari satu kampus tertentu kepada pihak publik. Karena orang di publik itu tidak lagi melihat soal bagaimana kita dahulu. Jadi kalau kata Pak Mario tadi, kampus kita dulu kecil dan sebagainya gitu, orang nggak melihat lagi, tapi selalu melihat update-nya seperti apa. Jadi pada saat ini ketika kita ngomongkan bahwa saya alumni dari
Fakultas Agama Islam UNSU, lalu kemudian tersebutlah kampus itu hari ini. Jadi semakin kita juga membantu perkembangan kampus itu, pada dasarnya di sisi lain juga membantu kita alumni dalam membangun opini publik tentang kita sebagai alumni dari FAI UNSU. Dan itu terasa sekali. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan juga bahwa semua karir atau semua proses yang saya lewatin boleh dikatakan hampir tidak secara langsung berhubungan dengan kampus itu sendiri secara linear pada umumnya yang oleh orang sudah di mainstream gitu ya, sudah di mainstream. Tetapi itulah proses yang kita alami, dan dengan aktivitas sosial ini kita membuat perbedaan tentunya barangkali ya, perbedaan dari pada alumni pada umumnya, meskipun terkadang kita juga harus menanggung satu moral besar sebagai seorang alumni dari Fakultas Agama Islam. Karena pastinya semua orang berpikir dan kemudian orang sudah mengasumsikan kalau alumni dari Fakultas Agama Islam itu kemudian akan menjadi seorang pendakwah dari mimbar ke mimbar atau dari sekolah agama ke sekolah agama yang lain gitu. Selalu asumsinya pasti seperti itu. Maka itu saya katakan itu satu tantangan juga buat kita sebagai alumni ketika kita keluar berpikir out of the box tadi. Tapi mudah-mudahan itu juga sekaligus menjadi kekayaan menurut saya, ya, kekayaan dari FAI UNSU itu sendiri dalam melahirkan alumni. Karena banyak juga yang kita lihat penulis seperti Safi'i, ya, Siregar, itu banyak tulisan-tulisannya tentang anak, misalnya seperti itu. Kemudian juga ada yang pebisnis dan sebagainya. Menurut saya ini adalah satu kekayaan. Nah, yang terpenting adalah bahwa alumni sebenarnya adalah duta dari perguruan tinggi itu sendiri. Maka ketika kita mencerminkan sesuatu apapun di luar dari kampus, pasti itu kemudian menggambarkan kampus kita di luar sana. Di Jakarta, setelah kita juga aktif di Medan, dan di Jakarta kita juga menjadi komunitas dari UNSU itu sendiri. Meskipun saat ini belum ada secara khusus ikatan alumni FAI UNSU misalnya Jabodetabek. Tetapi seluruh fakultas itu bergabung menjadi satu alumni, dan tentunya di situ akan saling mendukung terkait dengan perkembangan kampus sendiri. Begitu tiba di Jakarta langsung diterima oleh teman-teman, dan komunitasnya semakin besar terkait dengan alumni dan terus mempromosikan tentang UNSU itu sendiri. Nah, maka di sini saya ingin mengatakan antara alumni dengan kampus adalah ibaratkan dua sisi mata uang yang sama sekali tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Bahwa kampus sebagai asal dari tempat menimba ilmu itu juga dia membutuhkan peran alumni, dan alumni sebagai orang yang dilahirkan dari kampus juga membutuhkan tentang kampus itu sendiri. Karena keduanya sudah melekat menjadi satu bagian, dua sisi mata uang tadi, sehingga ketika kampusnya semakin baik, maka posisi alumni itu juga akan semakin bagus di kopling. Oleh karena itu kedua-duanya ini menurut saya maka saya katakan sinergi. Peran-peran yang kita lakukan selama ini harus membangun kembali kepada akademik kita itu sendiri. Nah, mungkin banyak hal yang bisa kita lakukan karena ini sebagai pemantik. Maka saya belajar pengalaman. Pertama, bahwa ketika di tahun 2009 setelah meninggalkan kampus, prestasi pertama nasional adalah menjadi juara 2 penelitian hak asasi manusia oleh peneliti muda. Dan itu bukan hal yang mudah menurut saya, karena kompetitornya adalah semuanya kebetulan saja barangkali itu berasal dari kampus-kampus yang berlatar belakang hukum. Ya, misalnya di gambar pertama itu yang perempuan, ini adalah dosen di Fakultas Hukum Udayana Bali. Dan kemudian yang kedua dari salah satu universitas di Salatiga juga berasal dari Fakultas Hukum. 3 pemenang peneliti HAM itu hanya 1 yang tidak berlatar belakang dari profesi hukum. Maka bagi kita tentu itu satu tantangan yang besar, karena yang diteliti berkaitan erat dengan masalah hukum dan hak asasi manusia. Dan ini yang kemudian kita lakukan, bahwa kita membawa sebagai duta atau peran strategis itu adalah membawa
latar belakang pendidikan kita atau background keilmuan kita dalam banyak dimensi. Ada dimensi sosial, ada dimensi hukum, ada dimensi pemerintahan juga gitu ya, karena kita juga belajar tentang itu sebagai satu alumni. Jadi dimensi keilmuan kita tidak hanya satu tujuan, tapi juga bisa dibawa ke dalam banyak dimensi. Itu pengalaman yang kita membawa ke dalam. Foto di bawah adalah salah satu peran yang kita lakukan, bagaimana ketika kita di luar juga tetap mengintegrasikan pandangan-pandangan dari pengalaman kita di luar ke dalam. Ini salah satu contohnya, lembaga saya pada saat itu di Medan bekerja sama dengan UNSU, khususnya di ini Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, yang kami gagas, saya dengan Pak Rudianto yang saat ini Wakil Rektor 3 kalau tidak salah ya, Wakil Rektor 3 mungkin. Bagaimana membangun sinergi antara alumni dengan pengalamannya di luar akademis dengan perkembangan pemajuan di dalam akademis. Itu yang hal-hal yang kita lakukan. Jadi memberi masukan-masukan terhadap kemajuan perguruan tinggi itu dengan berbagai macam pandangan. Meskipun saya yakin bahwa teman-teman di kampus sendiri juga melakukan banyak riset tentunya terkait dengan ini. Kedua, memiliki potensi dan kompetensi. Dan ini untuk membangun sebagai citra positif di luar. Jadi saya tidak mengatakan bahwa harus punya karir besar, harus punya prestasi besar, tetapi kecil atau besar itu adalah potensi dan setiap orang pasti memilikinya. Oleh karena itu bahwa kampus dan alumni harus mampu memiliki bagaimana potensi itu kemudian dikembangkan sebagai satu hubungan yang saling memberi manfaat antara alumni dengan kampus. 3, menjadi relasi penting ya, memperluas jaringan perguruan tinggi atau mahasiswa dengan institusi di luar perguruan tinggi. Nah, beberapa kali saya dan teman-teman juga itu mencoba untuk membangun sinergi, terutama ada beberapa fakultas di UNSU, ada fakultas hukum, ada fakultas fisik, kemudian juga ada fakultas agama. Ini bersinergi dengan lembaga-lembaga di luar, terutama dalam laboratorium sosial, dan juga untuk praktek-praktek studi terkait dengan penanganan hukum dan sebagainya. Dan ini adalah salah satu cara untuk memperluas pandangan dan keilmuan mahasiswa-mahasiswa kita yang ada di kampus terkait dengan isu-isu yang ada di luar kampus. Menjadi sumber informasi dunia kerja juga sangat potensial, tidak, karena pastinya semua alumni punya aktivitas di luar yang bahkan mungkin ada sebagai pemilik usaha, ada yang mungkin mengembangkan lapangan-lapangan pekerjaan, dan itu semua adalah potensi buat teman-teman di kampus yang barangkali juga alumni-alumni antar alumni. Dan yang terakhir adalah menjadi inspirasi. Setidak-tidaknya dengan adanya peran, dengan adanya prestasi, dengan adanya inovasi yang dikembangkan oleh alumni di luar, ini juga bisa membangun kepercayaan diri bagi mahasiswa. Ya, walaupun mungkin seperti hari ini gitu, ketika kita semuanya bisa menyampaikan bahwa alumni seperti Pak Mario Kasduri, ya, alumni pertama FAI, sukses memimpin dan mengembangkan FAI ini dari dari nol, misalnya seperti itu, lalu kemudian juga berkiprah di keagamaan di luar Muhammadiyah juga, gitu, dan itu adalah satu motivasi buat kita. Belum lagi tentu Pak Dekan kita, Pak Porik, yang sudah melanglang buana ke mancanegara, itu juga kalau tidak dikatakan itu adalah alumni FAI UNSU. Dan ini akan menjadi inspirasi atau menjadi spirit bagi percaya diri sebagai alumni FAI UNSU. Namun kan sangat disayangkan kalau kemudian alumni-alumni satu perguruan tinggi menunjukkan citra negatifnya di luar, ya, apakah menjadi koruptor, apakah mungkin peran-peran atau aktivitas-aktivitas yang negatif lainnya. Nah, ini kan akan menjadi stigma negatif juga ketika berada dalam kampus, karena bagaimanapun hubungan itu akan tetap ada. Opini itu akan tetap ada bahwa mereka alumni dari mana. Oleh karena itu, kita sebagai alumni tentu punya tanggung jawab moral di luar dan juga sekaligus sebagai tanggung jawab sosial kita, selain untuk diri kita tapi juga untuk kampus itu sendiri. Dan kita selalu bangga bahwa kita adalah FAI UNSU. Dan alhamdulillah juga minggu lalu
ketika berada di satu pertemuan saya bertemu dengan salah satu pimpinan di pimpinan pusat Muhammadiyah ya di Departemen Pelayanan Sosial. Ketika sudah berkenalan, saya sampaikan bahwa saya alumni FAI UNSU, kemudian juga saya punya aktivitas di lembaga masyarakat. Dia sangat tertarik sekali dan sangat memohon sekali, sudah beberapa kali meminta untuk bergabung di pimpinan pusat Muhammadiyah, khususnya di Departemen Pelayanan Sosial, dan tentu itu jadi membanggakan juga buat saya bahwa ada kepercayaan dari satu institusi besar kita, rumah besar kita Muhammadiyah, baik itu di level pimpinan pusat maupun juga di level ranting. Nah, saya pikir tidak ada masalah selama kita punya bermanfaat buat orang-orang. Nah, mungkin itu Pak Adinda Sarul sebagai sharingnya, karena ini bukan seminar teori ya, jadi ini lebih kepada pengalaman kita selama ini, dan barangkali juga saya yakin teman-teman alumni yang lain juga punya banyak lebih jauh pengalamannya. Terima kasih. Saya kembalikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pada Bang Misran. Terima kasih kami ucapkan sharing pengalamannya. Banyak sekali ya yang telah disampaikan Abang Da tadi. Ini merupakan masukan buat kami, karena di sini juga saya lihat peserta yang hadir tidak hanya alumni tapi mahasiswa kemudian dosen. Jadi tadi benar yang dikatakan oleh Pak Wakil Dekan 1, Bang Da Jelani, bahwasannya kita di sini diskusi IKA FAI UMSU dan FAI UMSU, tapi juga menghadirkan tidak hanya dari alumni FAI. Nah, ini bagian daripada dampak yang positif dari kegiatan Zoom ini. Jadi semua orang dapat mengakses. Maka kemudian silaturahim itu tidak hanya sebatas hanya cakupan alumni FAI, namun alumni UMSU secara umum, seperti itu. Baik, langsung saja tanpa memperpanjang waktu, karena memang waktu kita tidak terlalu banyak. Untuk pemateri kedua, saya persilahkan kepada alumni kita, kemudian selaku Dekan Fakultas Agama Islam, Ayahanda Dr. Muhammad Qorib MA. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Syahrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati dan kita muliakan, Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, masa bakti 2001 sampai 2005, Pak Mario Kasduri yang hadir bersama dengan kita pada saat ini dan tadi menyampaikan kata sambutan di hadapan kita semua. Setback ke belakang, mengenang sedikit tentang jejak-jejak atau tapak-tapak historis dari beliau, dan menariknya beliau merupakan alumni pertama dari Fakultas Tarbiyah yang kemudian diamanahkan menjadi dekan Fakultas Agama Islam. Kemudian yang kita hormati dan kita muliakan, Bapak Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, masa bakti atau periode amaliyah 2005 sampai 2009, Bapak Hasanuddin. Beliau juga hadir bersama dengan kita pada saat ini. Kemudian Bapak Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, masa bakti atau periode amaliyah 2009 sampai 2016, Bapak Associate Profesor Dr. Akrim MPD yang sekarang diamanahkan oleh
pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Rektor Universitas Muhammadiyah sebagai Wakil Rektor 2 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kemudian Bapak Sekretaris Universitas, Bapak Gunawan, yang insya Allah akan bergabung bersama dengan kita pada saat ini. Kemudian bapak-bapak para wakil dekan, baik yang lama maupun yang baru. Jadi wakil dekan yang lama itu, yang pertama adalah Pak Mario, itu wakil dekan yang lama. Kemudian Pak Hasanuddin, itu wakil dekan yang lama juga. Jadi jenjang karirnya itu sangat reguler dan bagus. Nah, kemudian wakil dekan yang baru, yang pertama Ustadz Jailani, wakil dekan bidang akademik, angkatan 2000. Kemudian wakil dekan 3 bidang kemahasiswaan, Dr. Munawir. Beliau juga angkatan 2000 dan satu kelas dengan 99 atau 2000. Mas Farif agak lupa. Dan mereka berdua ini selain alumni dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah, juga alumni dari Masjid Taqwa Muhammadiyah. Karena hampir sepanjang hidup mereka tinggal di Masjid Taqwa. Makanya kemudian pada saat mendapatkan gelar doktor, benih-benih dan spirit dari ketakwaan itu begitu kelihatan di dalam diri beliau. Kemudian Bapak Ibu para sahabat yang dirahmati Allah, alumni Fakultas Agama Islam mulai dari tahun 1980-an, kemudian 1990-an, kemudian tahun 2000-an, dan tahun 2010 sampai sekarang banyak yang hadir pada saat ini. Dan sebagian besar saya mengenal nama-nama mereka, kecuali yang tidak membuat label namanya di Zoom. Maka kemudian saya kurang begitu mengenal. Di sini ada yang namanya Oppo. Nah, Oppo itu mewakili siapa saya juga agak kurang ngerti. Nah, kemudian para pengurus Ikatan Alumni Fakultas Agama Islam, ada Bang Syahrul, kemudian ada Bang Syahril, kemudian ada Kak Arnita Ispa. Kayaknya Kak Arnita ini berada di rumah sakit atau berada di fasilitas umum ini Kak Arnita bersama seluruh pengurus yang ada. Kemudian Bapak Ibu yang juga turut hadir pada saat ini, dan kami mohon maaf tidak dapat menyebutkan nama Bapak Ibu satu persatu, dan mudah-mudahan ini tidak mengurangi nilai kekhidmatan kita pada saat ini. Kemudian sahabat dekat saya, Bang Misran Lubis, kalau kita lihat dan kita cermati, Misran itu sebenarnya lahir dari sebuah kultur Jawa. Tapi kenapa di belakang nama beliau itu ada Lubis? Apakah pertemuan antara kultur Jawa dan kultur Mandailing maka ditambah kata Lubis? Saya juga kurang mengerti, sepertinya perlu juga nanti diuraikan dalam sebuah narasi pada saat membuat catatan-catatan dalam perjalanan sejarah
Bang Misran. Saya sangat dekat dengan Bang Misran semenjak masa mahasiswa, kawan makan, kawan diskusi. Banyak sekali kelebihan dari Bang Misran ini. Salah satu kelebihan yang membuat saya kagum, ada satu urat saraf di dalam diri Bang Misran ini yang memang sudah tidak berfungsi lagi, yaitu rasa takut. Jadi Bang Misran ini adalah orang yang sangat berani. Sampai beliau melakukan survei, kemudian penelitian di tengah laut. Jadi kepalanya itu ditodong dengan mempergunakan pistol. Kalau seandainya beliau saja jujur apa yang beliau lakukan, maka kemungkinan besar Bang Misran itu tidak berkumpul bersama dengan kita pada saat ini. Mungkin Bang Misran sudah menjadi penduduk akhirat dan bukan merupakan penduduk dunia. Tapi karena syarat takut beliau itu sudah tidak berfungsi atau kurang berfungsi, itulah yang menyebabkan beliau menjadi tokoh internasional. Dan ini menjadi sebuah aset dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan kalau kita lihat dari kurikulum vitae yang sedikit tadi beliau sampaikan dan beliau tunjukkan kepada kita, betapa beliau merupakan tenaga ahli dalam konteks NGO, non-government organization, dan beliau merupakan penasihat di situ. Sehingga kemudian menjadi sesuatu yang sangat merugikan kalau seandainya Fakultas Agama Islam itu tidak mencoba untuk menggali berbagai macam kemampuan dari beliau dan jejaring beliau yang sangat luar biasa itu. Sehingga kemudian kita berkepentingan besar untuk terus berkonsultasi kepada Bang Misran. Kemudian kita juga mengharapkan berbagai macam kritik dan komentar. Kemudian masukan-masukan yang bernas dan cerdas. Sehingga kemudian Fakultas Agama Islam ini tambah dinamis dan tambah baik ke depan. Tentu Fakultas Agama Islam itu tidak pernah menempatkan diri berada pada satu zona nyaman, di mana sebuah capaian itu dianggap sebagai sebuah keberhasilan yang permanen. Tidak. Tapi Fakultas Agama Islam itu mesti dicubit, mesti dikritik, mesti diberikan masukan. Tentu cubitan, kritikan, dan masukan-masukan yang diberikan oleh Bapak Ibu sekalian itu berada dalam bingkai produktivitas, kemudian berada dalam bingkai kebaikan untuk menempatkan institusi Fakultas Agama Islam ini berada dalam sebuah keadaan akademik yang lebih baik lagi. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu apa yang disampaikan oleh Bang Misran itu sebenarnya sudah mencakup dari poin-poin penting yang ingin saya sampaikan pada saat ini. Memang ada semacam kekhilafan, kesalahan dari saya juga. Mestinya saya tadi WA kepada Bang Misran apa materi yang bakal beliau sampaikan dan apa yang bakal saya sampaikan. Ternyata materi yang saya susun itu persis seperti apa yang beliau sampaikan. Sehingga kemudian pada saat ini praktis saya kehabisan materi. Apalagi yang mau saya sampaikan kepada Bang Misran. Ini memang sebuah gagasan, kemudian sebuah pemikiran yang beliau tadi disebutkan telah mendapatkan gelar M.Hum, padahal beliau masih S1. Nah sebenarnya S1, S2, dan S3 itu menjadi sebuah tanda bahwasanya orang pernah sekolah, tapi belum tentu pernah berpikir. Nah kalau Bang Misran ini menurut saya adalah orang yang mungkin S2 dan S3-nya belum selesai, tapi pemikirannya sudah melampaui level doktor. Ini yang harus kita apresiasi. Makanya nanti Syahrul, kalau bisa sertifikat untuk Bang Misran itu jangan hanya speaker, tapi juga keynote speaker. Nah, ketika saya menyampaikan sertifikat kepada Bang Misran keynote speaker, karena ada 2 pembicara di sini,
Tentu keynote speaker-nya kan nggak hanya beliau, saya juga dapat predikat keynote speaker. Jadi pragmatisnya ke arah sana. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih atas kehadiran semua. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah sedekah akademik yang sangat luar biasa. Kita dari Fakultas Agama Islam sebenarnya ingin melaksanakan silaturahim untuk yang kedua kalinya, tapi karena situasi dan kondisi pandemi COVID pada saat ini belum memungkinkan kita untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan yang melibatkan banyak orang karena memang protokol kesehatannya seperti itu. Bukan bermaksud menakut-nakuti. Ada sedikit informasi dari Singapura beberapa hari yang lalu saya baca. Kemungkinan, tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Dan ini sebenarnya sangat tergantung pada kita semua. COVID-19 ini bisa jadi akan berlangsung 4-5 tahun ke depan. Kemungkinan, tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi. Nah, Pak Yusuf Kala itu mengatakan bahwa COVID-19 itu mungkin berlangsung dalam waktu 2-3 tahun. Tapi semua itu juga akan tergantung pada kita. Apalagi pada saat ini vaksin itu sudah ditemukan dan sebagian kecil sudah disuntikkan pada tahap 1 dan tahap 2 ke tengah-tengah masyarakat kita. Sehingga kemungkinan dengan vaksin itu insya Allah COVID-19 itu akan perlahan berkurang. Tapi ada vaksin yang sangat efektif yang mesti kita gunakan lewat konteks pribadi. Yang pertama adalah memakai masker, dan yang kedua adalah menjaga jarak, dan yang ketiga adalah cuci tangan. Dan itu merupakan vaksin yang paling efektif. Bapak Ibu, seperti yang disampaikan Bang Mesran, saya juga tidak akan lama-lama. Saya akan berbicara terkait dengan Fakultas Agama Islam sedikit. Nah, Fakultas Agama Islam ini sebenarnya merupakan sebuah metamorfosa dari proses perubahan nama Fakultas Agama Islam. Dulunya sebenarnya bukan Fakultas Agama Islam. Pada tahun 1975 ada sebuah fakultas yang tua di UMSU ini, namanya adalah Fakultas Usuluddin. Nah, di sini banyak alumni Usuluddin. Pak Hasanuddin itu alumni Usuluddin. Bang Misran itu alumni Usuluddin. Kemudian Bang Sultoni, kandidat doktor yang sekarang hadir dari Sibolga pada saat ini, itu alumni Usuluddin. Ustadz kondang kita, Bang Mahmud Yunus Daulay, Ustadz sejuta umat kita itu, yang sangat digemari berbagai macam kalangan dan mampu menembus berbagai macam lapisan, itu juga alumni Fakultas Usuluddin. Dan saya juga alumni dari Fakultas Usuluddin. Program studi atau jurusan komunikasi penyiaran Islam. Nah, jurusan itu sekarang sudah almarhum. Tapi kemudian alumni-alumninya itu mampu untuk tetap eksis, kemudian mampu untuk memberikan kontribusi terbaik bagi umat, kemudian bagi bangsa, tak terkecuali juga insya Allah bagi dunia. Kemudian pada tahun 1980 ada Fakultas Syariah yang sekarang juga tidak ada lagi. Nah, kemudian pada tahun 1987 ada Fakultas Tarbiyah. Nah, ini sebagian besar adalah alumni Fakultas Tarbiyah. Di antaranya adalah Pak Mario, Fakultas Tarbiyah, dan beliau menjadi dekan di Fakultas Agama Islam. Baru kemudian pada tahun 1996 Fakultas Usuluddin dengan jurusan KPI atau Komunikasi Penyiaran Islam dan Fakultas Tarbiyah dengan program studi pendidikan agama Islam itu unite, menjadi satu. Unite itu artinya menyatu, union. Namanya adalah Fakultas Agama Islam. Maka kita mengenal istilah reuni. Tadi disebutkan oleh Ustadz Jailani, pada saat ini sebenarnya kita juga reuni secara virtual. Saya tanya sama Ustadz Jailani, kita siapkan makan dan minum? Enggak. Siapkan Mas, kata Ustadz Jailani, tapi juga secara virtual.
tidak bisa dinikmati secara langsung. Itu reuni. Re itu artinya kembali, uni itu menyatu. Dulu kita pernah menyatu. Nah, kemudian kita berpisah karena waktu, karena jarak, kemudian karena berbagai macam aktivitas. Kemudian kita dipertemukan kembali. Proses pertemuan itu namanya adalah reunion atau dalam bahasa kita disebut dengan reuni. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada saat kita berbicara tentang alumni, maka ada 3 hal. Kalau Bang Misran tadi itu berbicara pada tataran praktis implementatif, karena memang beliau adalah orang lapangan dan orang gerakan. Saya sedikit selain berbicara pada tataran praktis, ada informasi yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Ada 3 hal yang sebenarnya perlu kita cermati, sekedar sebuah pengkayaan wawasan saja. Yang pertama adalah alumni, dan yang kedua adalah alumnus, dan yang ketiga adalah alumna. Alumni itu apa? Lulusan dari sebuah fakultas atau perguruan tinggi, baik laki-laki dan perempuan. Nah, kalau lulusannya itu laki-laki, itu namanya adalah alumnus. Nah, kalau lulusannya itu perempuan, namanya adalah alumna. Tapi biasanya dalam konteks kehidupan bermasyarakat, kita tidak bedakan mana alumni, mana alumnus, dan mana alumna. Pokoknya kalau yang perempuan itu ya alumni, laki-laki ya alumni. Tentu dalam konteks ini tidak ada dosa bagi kita untuk memilih penggunaan kata-kata itu. Monggo dipersilakan, kecuali dalam konteks tataran akademik. Maka pada saat kita bersilaturahim di Zoom yang sangat berbahagia ini perlu untuk dimunculkan ke permukaan agar wawasan kita sedikit bertambah terkait dengan itu. Nah, kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah kita mengenal juga istilah alma mater. Ini menarik. Alma mater itu terambil dari 2 akar kata. Yang pertama alma. Alma itu artinya adalah puting susu perempuan. Alma itu juga artinya adalah gizi. Kemudian mater itu artinya adalah ibu. Jadi alma mater itu adalah gizi yang diberikan oleh ibu kepada anaknya. Siapa ibu kita dalam konteks ini? Ibu kita dalam konteks ini adalah Fakultas Agama Islam. Fakultas Agama Islam itulah yang dulunya bernama Tarbiyah, yang dulunya bernama Usuluddin, yang dulunya bernama Syariah, memberikan berbagai macam asupan gizi akademik, sehingga kemudian kita menjadi orang-orang yang seperti sekarang. Itu pada tahun 2015. Bagaimana Bang Misran itu mendapatkan penghargaan internasional dari Perancis. Ini sebuah capaian yang sebenarnya tidak mudah. Dan saya menyampaikan kepada asesor bahwa alumni dari Fakultas Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ini, Fakultas Agama Islam ini, banyak melakukan berbagai macam kegiatan internasional dan mendapatkan apresiasi atau penghargaan internasional. Salah satunya adalah Bang Misran. Dan itu kami sampaikan Bang pada tim asesor. Makanya kemudian Fakultas Agama Islam itu mendapatkan 3 program studi terakreditasi A dari 4 program studi. Hanya program studi pendidikan Islam anak usia dini yang belum terakreditasi A, tapi nilainya sangat tinggi, 353. Padahal untuk mencapai A itu 361 sudah A. Dan BANPT menganjurkan kepada kita untuk banding ke Jakarta agar terakreditasi A. Tapi karena kita pada saat itu memiliki berbagai macam aktivitas, maka kemudian itu tidak jadi kita lakukan. Dan untuk Kopertais wilayah 9 dari 42 perguruan tinggi, hanya 1 fakultas yang berkontribusi 3 akreditasinya untuk Kopertais, dan itu semuanya dari Fakultas Agama Islam. Kenapa itu bisa dicapai? Karena ikhtiar, karena doa, karena kritikan, dan karena nama baik yang Bapak Ibu sahabat semua berikan untuk Fakultas Agama Islam. Tanpa kontribusi dari Bapak Ibu, tanpa kontribusi dari para sahabat yang hadir maupun tidak hadir pada saat ini, nonsens Fakultas Agama Islam itu mendapatkan akreditasi yang seperti itu.
Ini yang sangat luar biasa. Yang menjadi sebuah catatan penting bagi kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang ketiga ada terminologi yang kita kenal dengan sivitas akademika. Siapa itu sivitas akademika? Yaitu keluarga besar kampus, keluarga besar fakultas, baik dosen, baik mahasiswa, baik tenaga kependidikan maupun alumni dari sebuah fakultas. Nah, oleh sebab itu yang hadir pada saat ini merupakan keluarga besar Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya melihat ada beberapa orang di sini, dosen kita yang bukan alumni tapi hadir. Misalnya seperti Ibu Ratnawati itu hadir, beliau senior sekali. Kemudian Arnida Wahyuni juga hadir pada saat ini. Mereka bukan alumni, tapi merasa menjadi bagian dari keluarga besar Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Maka kemudian Fakultas Agama Islam tentu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ikatan Alumni Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Karena di banyak kampus, kemudian di banyak fakultas, ada ikatan alumni yang baru dibentuk, kemudian menerima SK, kemudian hilang pada saat itu. Jadi penyerahan SK pertama sekaligus SK terakhir. Baru kemudian 25 tahun berikutnya ada musyawarah besar alumni. Dalam rentang waktu 25 tahun saya yakin dan percaya pengurusnya juga banyak yang sudah hijrah ke akhirat. Tapi tentu ini tidak terjadi di lingkungan Ikatan Alumni Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menambahkan apa yang tadi sudah sedikit disinggung oleh Bang Mesran terkait dengan fungsi alumni. Yang pertama sebagai inspirator dan role model. Pak Mario, Pak Hasan, Pak Dr. Akrim, Mas Gunawan, dan seterusnya. Ini menjadi inspirator, inspirasi, sumber ide yang memberikan spirit kepada kita. Spirit itu satu akar kata dengan spiritus. Kalau Pak Hasanuddin dan Pak Mario spiritus itu kenal betul. Karena di kampung dulu itu pada saat mau menyalakan lampu patroma pakai spiritus. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk menyalakan lampu, untuk menyalakan api. Nah, alumni ini merupakan spiritus. Orang yang dapat menyalakan semangat bagi generasi yang datang belakangan. Harus Bapak Ibu sekalian pahami, keadaan Fakultas Agama Islam yang sekarang itu bukan berada dalam sebuah situasi sebagaimana yang kita kenal di negeri dongeng. Simsalabim abrakadabra, dapat akreditasi A, kemudian akan buka program studi manajemen pendidikan agama Islam pada tahun ini dan ilmu falak. Tidak seperti itu. Tapi keadaan Fakultas Agama Islam yang sekarang itu merupakan sebuah kesinambungan dari arus sejarah yang terjadi pada masa yang lampau. Fakultas Agama Islam yang sekarang itu merupakan konsekuensi dari arus sejarah dari masa kepemimpinan Pak Mario, masa kepemimpinan Pak Hasanuddin, masa kepemimpinan Pak Akrim, kemudian masa kepemimpinan yang sekarang yang mengalami berbagai macam kontekstualisasi. Jadi kepemimpinan yang sekarang itu harus berterima kasih dan merasa rendah hati atas kontribusi yang diberikan oleh kepemimpinan-kepemimpinan yang sebelumnya. Dan peran alumni sebagai inspirator itu sangat luar biasa. Dan kemudian alumni itu sebagai role model. Role model itu artinya adalah uswah hasanah yang dicontoh. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Misran. Maka model seperti Syafi'i itu banyak memberikan tulisan-tulisan. Kemudian menyampaikan tulisan-tulisan. Dan beliau juga mempunyai web. Ini perlu untuk kita ramaikan. Nah kemudian Bapak Ibu, alumni juga berfungsi sebagai mentor karir.
Tak semua di sini itu berlatar belakang pendidikan, meskipun alumni dari Fakultas Agama Islam. Misalnya Bang Wahyu Purnomo, itu aktif di asuransi. Dan ini sebenarnya perlu untuk direspon oleh alumni, kemudian Fakultas Agama Islam, bagaimana kapasitas ilmu dan pengalaman dari Bang Wahyu Purnomo ini bisa diberdayakan dan bersinergi dengan program-program yang ada di Fakultas Agama Islam. Ada yang politisi, kemudian ada yang pengusaha. Bahkan tadi sebelum saya menyampaikan materi, si Syahrul mengatakan, Mas, itu ada alumni kita yang pengusaha besar, Mas. Saya tanya, pengusaha apa? Pengusaha ikan cupang. Tapi pengusaha ikan cupang se-Sumatera Utara kan besar itu. Bisa kita sinergikan dengan Fakultas Agama Islam. Kemudian memberikan keahlian. Kemudian membuka akses pengembangan profesional. Kemudian perekrutan siswa. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada saat almarhum Profesor Malik Fajar, mantan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Nasional kita itu, datang ke UMSU itu, kebetulan saya yang mendampingi beliau. Beliau mengatakan sampai saat ini, pada saat beliau hidup dan saya dampingi ketika itu, beliau itu masih memiliki keterikatan emosional dengan kampusnya di Amerika Serikat. Dan kampusnya di Amerika Serikat itu memiliki database yang kuat terkait dengan alumni-alumninya. Karena alumni ini menjadi faktor dominan dalam proses penilaian baik tidaknya sebuah fakultas maupun perguruan tinggi. Kalau yang lama itu ada 7 standar. Nah sekarang itu untuk akreditasi ada 9 kriteria. Di kriteria ke-9 itu disitulah peran dan fungsi alumni. Kontribusi dari alumni untuk fakultas, untuk program studi, kemudian untuk universitas itu apa? Maka tidak bisa dibiarkan, tidak bisa diabaikan. Sebuah program studi, kemudian sebuah fakultas, sebuah universitas itu akan besar. Karena di backup oleh alumninya itu. Nah kemudian alumni juga berperan untuk mengumpulkan infak dan sodako. Tentu sodako dalam konteks ini tidak boleh kita artikan secara sempit. Hanya sebatas materi saja. 10.000, 20.000 bukan itu yang disebut dengan sodako. Bapak Ibu, para sahabat hadir pada saat ini itu juga merupakan sodako. Bapak Ibu memiliki keluarga, kemenakan di daerah-daerah tertentu, ingin melanjutkan studi, kemudian ingin memperdalam ilmu pendidikan agama Islam atau perbankan syariah atau manajemen bisnis syariah, tidak usah kemana-mana, tapi masuklah ke Fakultas Agama Islam. Itu menjadi sebuah sodakoh yang besar. Maka alumni itu berkewajiban untuk bersodakoh, termasuk diantaranya adalah sodakoh digital. Mempromosikan Fakultas Agama Islam, baik di Instagram, di Facebook, maupun di WhatsApp grup yang kita miliki, itu sodakoh yang nilainya sangat besar dan amalnya bersifat jariah. Jadi amal jariah itu amal yang berkelanjutan. Kalau kita sudah lakukan, dia akan memberikan pahala. Kalau kita kaji pahala dan pahalanya itu tidak akan pernah terputus. Itu yang disebut dengan amal jariah atau sodakoh jariah. Nah Bapak Ibu, alumni ini memiliki peran yang besar dalam rangka membangun networking atau jaringan. Pada saat ini kemampuan kognitif itu bukan merupakan faktor penentu keberhasilan seseorang. Maka di Fakultas Agama Islam itu ditekankan oleh para dosen, secara umum di UMSU juga demikian, bahwa aspek kognitif itu bukan merupakan standarisasi. Kalau dulu kita melihat yang IP-nya tinggi itu sudah bagus sekali, tidak. Justru orang-orang yang mampu untuk membangun jaringan itulah yang akan berhasil di tengah-tengah masyarakat. Maka dalam bahasa agama ini yang disebut dengan silaturahim. Silah itu artinya hubungan, rahim itu kasih sayang, ekspresi perhatian dan seterusnya. Maka ada sebuah ungkapan yang bunyinya begini,
No networking, tanpa jaringan, tanpa relasi, tanpa silaturahim, no working. Tidak akan pernah ada aktivitas. Dengan adanya jaringan, maka aktivitas itu akan pasti dilaksanakan. Terakhir, Bapak Ibu saya sampaikan, program dari Fakultas Agama Islam, kita ada 4 program studi pendidikan agama Islam, itu sudah tahun ke-11 mendapatkan akreditasi A. Kemudian program studi manajemen bisnis syariah mendapatkan akreditasi A. Program studi perbankan syariah mendapatkan akreditasi A. Kemudian program studi pendidikan Islam anak usia dini itu mendapatkan akreditasi B. Insya Allah sebentar lagi akan A. Kemudian program internasionalisasi itu dilaksanakan di Fakultas Agama Islam. Maka Sivitas Akademika, pimpinan fakultas dan prodi sudah menjelajahi pelosok-pelosok negeri di Asia Tenggara, misalnya seperti Thailand, Malaysia, Kamboja, Myanmar, Vietnam, kemudian Singapura, Filipina, Timor Leste kita belum masuk ke sana, dan Laos belum masuk ke sana. Brunei Darussalam, tapi Brunei agak susah ditembus karena kiblatnya Inggris. Bagaimana aturan di Inggris, tanggal berapa ujian, kemudian biayanya sangat mahal, itu tidak dapat kita tembus dari Brunei itu. Dan insya Allah mereka akan melaksanakan dan melanjutkan studi di Fakultas Agama Islam. Dan di Fakultas Agama Islam itu ada 2 corner. Yang pertama adalah Arabic corner dan yang kedua adalah English corner. Agar pada saat kita merespon program universitas dalam bentuk internasionalisasi kampus itu betul-betul kita siap. Nah, Bapak Ibu mohon juga disampaikan kepada masyarakat pada tahun ini di Fakultas Agama Islam itu sudah ada, insya Allah mohon doa dari kita semua, program studi S2 Magister Pendidikan Agama Islam. Dan insya Allah akan dikelola oleh Fakultas Agama Islam. Dan kita insya Allah juga sedang mempersiapkan program studi baru ilmu falak, karena kita punya observatorium ilmu falak yang asetnya itu sudah di atas 3 atau 4 miliar. Dan itu terbaik di Indonesia, menjadi satu-satunya aset untuk perguruan tinggi Muhammadiyah. Bapak Ibu, para sahabat, abang kakak, dan adik-adik sekalian, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya kepada kita semua atas silaturahim virtual ini. Mudah-mudahan ini bukan kali yang pertama sekaligus terakhir, tapi akan berlanjut ke masa-masa yang akan datang, dan semoga ini membawa barokah dan manfaat untuk kita semua. Untuk sementara ini Syahrul yang dapat Mas Farid sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak Ibu monggo kalau mau datang ke Fakultas Agama Islam, ke UMSU, kita tetap terbuka dan kami setiap hari insya Allah berada di sini. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari IKA FAI UMSU sangat berbangga dengan capaian-capaian yang hari ini telah mampu ditorehkan oleh Fakultas Agama Islam, yang tadi juga disampaikan bahwasanya FAI UMSU akan membuka prodi Magister Pendidikan Agama Islam. Nah, ini merupakan satu kemajuan yang sangat luar biasa. Kemudian tadi Pak Dekan juga menyampaikan bahwasanya peran alumni sangat mendukung bagaimana fakultas maupun universitas untuk mendapatkan akreditasi A. Jadi tidak hanya materi baik moral maupun sedekah-sedekah akademik, bagian yang tidak terlepas dari kemajuan Fakultas Agama Islam dan UMSU umumnya. Nah, terkait tadi Pak Dekan menyampaikan sedekah, dari itu kami dari IKA Alumni juga ingin memberikan sumbangsih dari IKA FAI sedikit uang, walaupun jumlahnya tidak banyak. Mudah-mudahan ini dapat memberikan semangat baru bagi Fakultas Agama Islam untuk terus meningkatkan prestasi, karena kita lihat di FAI UMSU sekarang sudah 4 prodi
Kalau dulu saya waktu kuliah angkatan pertama perbankan syariah tahun 2009. Jadi baru 3 prodi, kemudian setahun berikutnya ada manajemen bisnis syariah. Nah, alhamdulillah dari keempat prodi, sekarang 3 prodi FAI UMSU telah mendapatkan akreditasi A. Ini merupakan bagian daripada peran alumni. Karena alumni FAI UMSU sesuai dengan tema kita mampu berdaya saing baik di kancah nasional maupun di kancah internasional. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan FAI UMSU bisa menjadi fakultas go internasional. Tadi karena ada ingin memberikan sumbangsih, langsung saja mungkin MC bisa memandu. Baik. Seperti apa yang disampaikan Ketua IKFAI UMSU, ada sumbangsih dari IKFAI UMSU untuk FAI UMSU yang akan diserahkan oleh Wakil Ketua Bang Saharil Rambe kepada pimpinan FAI UMSU yang diwakili oleh Wakil Dekan 1 FAI UMSU, didampingi oleh Ayanda Dr. Andos Mario Kasduri. Kami persilahkan. Adapun sumbangsih untuk kemajuan FAI UMSU dari IKA FAI UMSU berjumlah Rp1.000.000, semoga bermanfaat untuk kemajuan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sangat kita banggakan ini. Amin. Mari kita berikan plus. Mari kita berikan aplaus. Baik, ya itu tadi beberapa hasil donasi daripada Kami persilahkan. Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Agama Islam UMSU. Karena tadi juga Pak Dekan terkait kemajuan fakultas tidak terlepas daripada subangsi. Jadi kita langsung untuk berinisiatif dari kawan-kawan alumni FAI UMSU, tidak banyak, lebih kurang tadi ada berapa? Enggak, Rp1.000.000. Mudah-mudahan ini bisa memacu bagaimana Fakultas Agama Islam UMSU mampu melahirkan alumni-alumni yang unggul, cerdas dan terpercaya. Baik. Kita mungkin masuk diskusi. Saya lihat di sini ada Bapak Wakil Rektor 2 dan Sekretaris Universitas, ada Bapak Akrim dan Bapak atau Mas Gunawan yang biasa kita sapa. Mungkin bisa memberikan sepatah dua kata selaku alumni FAI UMSU. Waktu dulu saya kuliah, beliau adalah Pak Akrim sebagai dekan dan Mas Gunawan sebagai wakil dekan 3. Jadi kita mintakan mewakili universitas maupun alumni untuk memberikan sepatah dua kata. Izin Mas Gun dan Pak WR 2, Pak Akrim. Ya, kayaknya. Ya, terima kasih, Rol. Ya Mas. Pak Warga 2 nggak hadir ya? Ada di Zoom Mas, cuma tadi beliau ada rapat dengan Dikti Mas. Oke, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Syukur alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini kita bisa bersama-sama bertemu secara virtual di Zoom ini yang diinisiasi oleh Ikatan Alumni Fakultas Agama Islam. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan keluarga beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama mohon maaf Pak Dekan, Pak Mario dan Pak Hasan, ada Bu Jana, seluruh alumni terkhusus IKA FAI UMSU, Dinda Sarol dan teman-teman yang lain. Mohon maaf ini belum bisa menampilkan wajah asli ini karena sedang ada aktivitas yang dikerjakan bersamaan. Karena itu mohon maaf ini hanya
suara saja ya, tapi ini insya Allah asli ini Pak Saril ya, walaupun wajah tidak kelihatan, fisik tidak kelihatan, tapi insya Allah ini suaranya suara asli. Pertama, kami ucapkan selamat kepada Ikatan Alumni FAI UMSU atas terselenggaranya kegiatan pada hari ini. Ini roll atas nama pribadi ya, karena tidak atas nama universitas, jadi atas nama alumni mengucapkan selamat pada kita semuanya, pada IKA FAI UMSU, dan juga kepada Fakultas Agama Islam, di mana kalau istilah Mas Korib tadi menyebutnya bahwa kita sudah banyak menerima dan mendapatkan asupan dari FAI UMSU ini, walaupun awalnya dulu dari Fakultas Usuluddin dan Fakultas Syariah, tapi sekarang melebur menjadi Fakultas Agama, menjadi satu kesatuan bahwa kita berada dalam satu alma mater, Fakultas Agama Islam UMSU. Karena itu banyak capaian tadi sudah disampaikan oleh Pak Dekan, Mas Korib, dari mulai cerita sejarah tahun 75 sampai saat hari ini, dan tadi sudah diawali Pak Mario sebagai senior kita, alumni kita, guru kita yang banyak berkontribusi terhadap institusi Fakultas Agama, tidak hanya Fakultas Agama sebenarnya, terhadap UNSU dan Muhammadiyah secara umum, tapi juga banyak berkontribusi memberikan bekal hidup buat kita. Ada Pak Mario, Pak Hasan yang terus dari dulu memberikan pendampingan kepada kita. Karena itu Fakultas Agama yang sekarang ini dipimpin oleh Mas Korib dan teman-teman baik di Wakil Dekan maupun Prodi, yang juga ada alumni-alumni, ada Saudara Hasrian, ada Saudara Nurman, Saudara Robi ya di Prodi, kemudian ada Wakil Dekan, ada Pak Zai dan Pak Nawir, serta yang lainnya, semuanya berkontribusi untuk pengembangan Fakultas Agama yang hakikatnya berkontribusi untuk UNSU dan secara umum untuk Persyarikatan Muhammadiyah. Yang kedua, IKA FAI UMSU yang sejatinya menjadi bagian yang tidak bisa terlepas dari Fakultas Agama Islam. Tadi sudah dipaparkan oleh Mas Korib bahwa kita dalam upaya peningkatan dan pengembangan kualitas UNSU, termasuk tadi disinggung terkait dengan akreditasi, baik yang lama dengan 7 standar maupun yang baru hari ini dengan 9 kriteria. Tentu peran-peran alumni dan kontribusi alumni sangat dibutuhkan dalam upaya peningkatan kualitas dari UMSU ini, Fakultas Agama Islam UMSU ini. Malah hal yang paling terpenting mungkin melalui IKA FAI UMSU nanti bisa dibantu fakultas untuk bagaimana bisa melakukan tracer study terhadap alumni-alumni kita, karena sangat dibutuhkan ya alumni-alumni kita hari ini yang mungkin sudah berkiprah dan beraktivitas di berbagai macam instansi, perusahaan, BUMN, BUMD, dan industri-industri lembaga pendidikan. Tentu data-data ini sangat kami butuhkan. Karena itu mungkin lewat teman-teman di IKA FAI UMSU mungkin nanti bisa melakukan step by step secara bertahap mendata alumni-alumni kita per angkatan, mungkin mulai dari angkatan yang terakhir kemarin 2000 berapa itu ya, 2015 ya, atau 16 mungkin ada, 16, 15, 14 dan seterusnya sampai alumni yang pertama dulu. Mungkin nanti bisa, kalau istilah bisnis itu MLM gitu ya, multi level marketing atau mulut ke mulut, bisa dibuat IKA FAI UMSU bisa membuat semacam ada sistem, mungkin sistem yang terbangun sehingga bisa merekrut data alumni kita. Mungkin ini beberapa hal. Terima kasih dan sekali lagi selamat untuk IKA FAI UMSU dan Fakultas Agama. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Gunawan sekaligus sekretaris universitas. Mengingat memang waktu kita juga hampir memasuki waktu asar, mungkin tidak saya simpulkan ya hasil dari pemaparan baik pemateri pertama dan kedua. Intinya kita selaku alumni sangat diharapkan kontribusinya baik secara moral, material, kemudian akademik dan lain sebagainya. Karena setahu saya memang alumni masuk ke dalam poin borang yang tadi juga disampaikan baik dari Mas Gunawan dan Mas Qorib. Jadi harapannya acara webinar ini ke depan tidak lagi webinar, tapi bisa secara langsung offline. Karena juga kita dari IKA FAI-UMSU belum saling mengenal satu dengan yang lain. Karena kalau sudah kenal maka akan timbul cinta. Kalau sudah cinta akan saling memiliki. Jadi IKA FAI-UMSU akan bisa juga unggul, cerdas. Baik, itu dulu dari saya selaku moderator. Lebih kurang dan mohon maaf. Nasrun minallah wa fatun qorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Sahrul Amsari selaku moderator webinar kita pada hari ini. Baik, pada para senior dan alumni IKA FAI-UMSU serta yang dari Zoom. Itu saja dari acara kita. Saya selaku MC protokol undur diri. Mohon maaf tentunya ada kata yang salah dan sikap yang salah. Billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin semuanya Abangda, Kakanda, Yunda, Dinda. Saya Pak Hasan, Pak Mario, ya, Bang Daulay, ya semuanya. Kita, saya selaku Ketua Alumni FAI-UMSU mengucapkan banyak terima kasih. Jadi sebenarnya ini bagian daripada awal kita untuk merumuskan banyak hal untuk IKA FAI-UMSU ke depan. Jadi harapannya mudah-mudahan ke depan kita bisa bertemu secara langsung, bertatap muka untuk membuat satu gerakan-gerakan baru. Mungkin itu saja. Mungkin ini acara bebas dari Ayahanda Dr. Muhammad Qorib atau oh ya, kita foto bersama dulu Bapak Ibu. Mohon izin diaktifkan kameranya semua. Foto bersama, bila perlu nanti diposting di siap di sosial masing-masing. Ya, Mas. Oke, di screen udah belum Mas ya, saya hitung ya 1, 2, 3. Oke, sekali lagi Bapak Ibu 1, 2, 3. Ada berapa slide? Nih. Ada tiga slide Pak. Jadi satu lagi Bapak Ibu ya. Ya, sekali lagi mohon diaktifkan Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Baik. Oke, terima kasih. Bang Misran, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya Bapak Ibu yang ingin melaksanakan sholat asar bisa live. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan ini menjadi keberkahan buat kita semua.